Halo sahabat Eyatsu, salam inovasi. Jadi selamat hari Rabu, selamat tanggal 17, 8 hari lagi menuju tanggal 25. Bahagia kan kamu pasti kalau sudah bertemu tanggal 25. Jadi nggak berasa ya sekarang udah masuk ke langkah ke-6 di webinar QCC ini. Jadi semoga tetap semangat ber-QCC, tetap semangat bikin improvement juga. Sesuai dengan top management message yang sudah di-share tadi juga tentang perkembangan situasi COVID, di masa transisi ini tetap ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan lupa makan bergizi dan juga istirahat cukup. Jadi nggak usah berkerumbul, terutama kalau pas lagi istirahat atau lagi pas pulang kantor, jaga jarak juga, nggak usah nongkrong-nongkrong nggak jelas, jadi semoga tetap semuanya sehat-sehat selalu. Jadi masuk di episode kali ini masih dengan Kakak Tobroni dari Circle Coffee Morning dan Kakak Joko Hartono dari Circle Astra Jirsma. Say hi! Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih hari ini kira-kira kita mau bahas apa nih kakak-kakak semuanya? Hari ini kita lanjut ya untuk di sisi langkah 6 atau evaluasi hasil. Jadi nanti seperti biasa kita akan share terkait dengan tujuannya apa, kemudian sampai dengan tips di reportingnya seperti apa gitu. Langsung aja ya, kita sebenarnya cari tahu apa sih sebenarnya tujuan dari evaluasi hasil. Jadi secara teoritis tujuannya satu, yaitu memeriksa hasil perbaikan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan. Jadi diperiksa lagi perbandingannya, activity-nya efektif nggak sih? Gitu. Jadi targetnya tercapai atau enggak. Nah, tipsnya di sini ketika melakukan evaluasi hasil itu periksa hasil dengan menggunakan control point atau tolak ukur yang sama. Nah, tolak ukur atau control point yang sama ini maksudnya misalnya ketika di langkah 2 kita menggunakan tools grafik untuk menentukan target, maka di evaluasi hasil kita menggunakan grafik yang sama, satuannya sama, item yang dicek sama, sehingga perbandingannya bisa terlihat jelas gitu. Jadi nggak boleh nggak nyambung gitu. Awalnya kita targetnya apa, dievaluasi hal yang lain lagi gitu. Nanti nggak bisa apple to apple gitu, nggak bisa seimbang lah perbandingan. Nah kemudian selain kita juga melakukan pengecekan target utama, misalnya target utamanya cost gitu ya, kita juga melakukan pengecekan terkait dengan faktor SQCDM. Jadi semua aspek mutu kita cek juga, kita evaluasi juga. Misalnya kita membuat alat tertentu gitu, kita lihat juga safety-nya seperti apa, quality-nya gimana, menimbulkan defect atau enggak. Jadi dievaluasi secara menyeluruh selain juga dari target utama yang dievaluasi tentunya. Seperti itu. Dan catatannya adalah ketika membandingkan data-data terkait safety, quality, cost, delivery gitu ya, selain target utama, itu data-data yang dimasukkan juga data-data yang terukur gitu. Misalnya ngomongin safety, ya kita lihat assessment-nya tadinya poin berapa, sekarang setelah perbaikan poinnya jadi berapa gitu. Jadi bisa ketahuan naik atau turun, berhasil atau enggak gitu berdasarkan data-data yang terukur tadi. Nah, kemudian misalnya ketika dievaluasi ternyata hasilnya belum memuaskan. Nah, kita perlu cek lagi nih step-step dalam berkuisisi kita sudah benar apa belum gitu. Kemudian pelaksanaan rencana perbaikan sudah sesuai planning atau belum gitu. Jadi dicek semua ya. Jadi tanggalnya, due date-nya, kemudian juga dari segi target antaranya di masing-masing itu dicek sudah tercapai atau belum. Kemudian apakah sistem yang direncanakan sudah baik, misalnya dari segi perancangannya di awal apakah sudah dianalisa potensi kegagalannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya hasilnya belum memuaskan, kita cek secara keseluruhan. Kemudian cek kembali dari segi desain, kemudian sistem kerja, serta tools baru yang diimplementasikan itu dijalankan dengan baik atau enggak gitu, atau terjadi penyimpangan. Misalnya kita bikin alat otomatisasi gitu, ternyata setelah diimplementasi dicek beberapa minggu, misalnya 2 minggu, itu enggak sepenuhnya dipakai, misalnya kadang masih pakai manual atau metode lama, kadang pakai auto gitu. Nah itu juga mempengaruhi hasil kan dari evaluasi, makanya dicek capability prosesnya oke atau enggak gitu.
Nah, kalau misalnya sudah berhasil, tadi cerita belum berhasil. Nah, kalau misalnya sudah berhasil gimana? Komunikasikan hasil. Nah, komunikasinya ke siapa? Ke orang-orang yang terkait dengan improvement ini. Misalnya atasan, rekan kerja, rekan shift, kemudian bagian-bagian terkait, misalnya maintenance, PE, logistik, atau next proses kita harus diinformasikan bahwa kita sudah melakukan improvement dan kondisinya sudah berhasil seperti ini. Serta syukuri keberhasilan atau rayakan keberhasilan. Ini juga meningkatkan moral teman-teman dari tim QCC itu sendiri. Jadi setelah berhasil ya kita ngasih reward, terutama untuk tema leader ya atau QC leader nih tugasnya lumayan krusial juga. Gimana caranya menyemangati timnya setelah berhasil tuh merasa mereka tuh seneng gitu, karena belum tentu tim itu yang merasakan hasil improve-nya secara langsung gitu, karena bisa jadi improve-nya di posnya si A gitu, si B ini kan nggak ngerasa. Nah gimana caranya kita senangnya bareng gitu ya, misalnya simpelnya beli minum bareng itu misalnya di FM gitu kan, cara-cara seperti itu lah ya, yang simpel-simpel tapi itu bisa memberikan sedikit kebanggaan atau rasa kebersamaan di tim. Itu untuk tujuan di langkah 6 ini. Mungkin dari Pak Joko nih sebelum kita lanjut ke tools dan ke output, ada tips dan triknya nih Pak di langkah 6, activity-nya seperti apa gitu. Siap Mas Tobroni. Jadi evaluasi hasil adalah sebuah langkah untuk mengevaluasi setelah kita melakukan perbaikan. Nah tentunya dalam langkah ini adalah langkah tolak ukur kita apakah yang kita sudah lakukan dari awal QCC sampai di langkah kelima itu berhasil atau enggaknya. Nah patokannya benar yaitu dari target. Jadi apa yang kita tulis di target itu harus kembali kita tulis lagi di sini dan kita lanjutkan gitu, seolah-olah kita lanjutkan ke tahapan kondisi ketika kita sudah melakukan improvement. Perbandingannya sebenarnya bisa kita lakukan itu 3. Sebelum improvement, selama improvement, dan sesudah improvement. Nah, walaupun itu nanti kondisinya sebelum improvementnya tinggi, selamanya tinggi lagi, terus sesudahnya turun tidak masalah gitu. Jadi grafik tidak harus langsung selesai gitu. Jadi itu boleh. Jadi malah kalau ada prosesnya yang detail karena perjuangan kita itu digambarkan dengan baik, di situ justru malah lebih bagus gitu. Dan kalau tipsnya jangan lupa ketika dievaluasi hasil ini kan menggunakan tools itu biasanya grafik ya. Nah, nanti bakalan diulas lagi. Saya mengingatkan standar dari grafik itu teman-teman tolong tetap harus ada ya. Maksudnya ordinat maupun aksisnya itu keterangannya apa itu harus clear ya. Terus poin perbedaannya antara sebelum, sesudah, dan juga selama itu kita harus clear. Bisa main warna, misalkan grafiknya kita kasih warna-warna yang berbeda gitu. Dan jangan lupa juga jangan cuma sudah selesai gitu. Perbandingan sama targetnya tetap harus ada. Jadi apakah kita itu melebihi target atau enggak, ataukah turun tapi tidak melebihi target. Dan jangan lupa lagi presentasenya, maksudnya berapa persen kita berhasil terhadap target yang sudah kita canangkan. Nah, dalam visualisasi di evaluasi hasil itu untuk yang grafik utamanya ya. Nah, tapi nanti kalau yang tambahannya ya yang dan hasil kegiatan selain dari yang faktor utama tadi itu juga harus digambarkan dengan jelas. Nanti detailnya kita lanjut. bakal dibahas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, selain kita melihat perbandingan kondisi sebelum sesudah dari semua aspek, kemudian juga step-step setelah berhasil atau ketika ada kegagalan seperti apa, kita juga harus ngecek dampak yang timbul dari improvement. Nah, dampak di sini ada 2 ya tentunya, dampak positif dan juga dampak negatif.
dampak positif ini harus dijaga kestabilannya dan juga buatkan dokumen terkait. Artinya ketika di langkah 6 kita ngelihat nih, misalnya sudah stabil nih untuk penggunaan alatnya sudah stabil, nggak menimbulkan defect, nggak menimbulkan line stop dalam jangka waktu yang cukup gitu. Nah, kita mulai memikirkan dokumen yang diperlukan, dipersiapkan. Misalnya SOP udah mulai direvisi, kemudian terkait check sheet inspeksi alat gitu, itu udah mulai dipikirkan apa aja yang harus dicek, periodenya kapan. Nah, tentunya harus mulai bekerja sama juga dengan departemen terkait. Kemudian kalau misalnya ada dampak negatif, ini harus diamati dampak negatifnya, kemudian lakukan eliminasi agar tidak menjadi penyebab awal permasalahan baru. Nah, ini sangat penting ya, terutama ketika improvement ini menciptakan sebuah alat-alat baru atau sistem baru yang sebelumnya belum ada. Artinya secara pengecekan harus benar-benar dicek gitu. Kalau misalnya bikin alat ya endurance-nya atau ketahanannya harus benar-benar dicek, di trial sampai limitnya dia seperti apa gitu. Karena sering juga komen-komen juri ketika konvensi selalu mengingatkan itu ya. Ini endurance-nya udah dicek belum? Dia kapasitas maksimalnya atau limitnya dia berapa gitu. Misalnya kalau misalnya bikin alat gitu. Biasanya itu yang selalu ditanyakan karena itu sangat penting ya. Pengalaman di Coffee Morning juga ketika membuat alat baru, apalagi otomatisasi dan itu cukup rumit ya. Itu evaluasinya nggak cukup kalau cuma 1 atau 2 minggu gitu. Karena kadang-kadang alat itu ketemu error di 3 minggu baru ketemu error gitu, namanya otomatisasi kan. Kita edukasinya juga cukup lama terhadap tim member atau tim leader di situ. Jadi kadang-kadang tuh otomatisasi nggak langsung jadi area tersebut oke, malah menimbulkan problem baru. Misalnya line stop gitu, yang tadinya nggak line stop karena otomatisasi jadi line stop gitu. Seperti itu. Kemudian fleksibilitasnya juga jadi menurun kan, karena otomatis ketika tim member kan fleksibel, kalau alat mesin gitu udah fix di situ ya udah. Nah, ini harus benar-benar dievaluasi juga dampak negatifnya dan harus dieliminasi dalam waktu yang cepat. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecekan secara keseluruhan, kemudian dampaknya juga udah dicek, baru kita ngomongin perhitungan benefit. Jadi ngomongin NQI. Nah, di sini benefit yang diperoleh itu bisa penurunan biaya atau cost reduction atau kenaikan pendapatan karena naiknya volume penjualan. Tapi ini jarang sih, kecuali kita ngomongin ketika take up ya, improve-nya mempengaruhi take up atau take down gitu baru. Nah, seringnya kita kan kalau misalnya di ADM tuh kita selalu ngomongin cost reduction. Nah, di sini ada 2 benefit ya. Dari segi NQA secara garis besar ada hard benefit dan soft benefit. Hard benefit salah satunya misalnya benefit yang didapat saat proyek berjalan. Nah, benefit yang didapat dari proyek berjalan misalnya ketika improvement itu yang awalnya pengerjaan seperti itu dilakukan oleh vendor, misalnya ini kita bisa lakukan in-house jadi biayanya lebih murah dari biasanya. Nah, itu berarti benefit dari saat project yang sedang berjalan gitu. Atau dengan penerapan value engineering gitu ya, yang awalnya membuat alat dengan desain seperti itu membutuhkan biaya yang besar, kita redesign, kita simpelin desainnya sehingga biayanya lebih kecil dan fungsinya sama. Kalau soft benefit salah satunya seperti karena peningkatan penjualan yang tadi ya, kita mendukung, misalnya improvement kita mendukung activity take up karena volume unitnya naik gitu, karena permintaan pasarnya menaik. Nah, itu juga kita dapat soft benefit ya dari peningkatan penjualan. Nah, secara garis besar hitung-hitungan NQA itu simple ya. Jadi total benefitnya berapa? Total benefit dikurangi sama cost improvement secara keseluruhan. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Tapi untuk detailnya itu ada training tersendiri ya, training NQI itu lebih detail lagi. Jadi benefit yang didapat dari improvement apa aja, potensialnya apa aja itu lebih detail bisa didapat di situ, atau bisa kontak juga PIC cost control di areanya masing-masing, itu mereka udah punya formulanya tersendiri dan itu detail banget gitu. Nah, yang penting juga di sini, jadi untuk perhitungan NQI
diusahakan itu harus divalidasi oleh cost control terkait ya. Kalau misalnya di level departemen ya kontak cost control departemennya, jadi harus dicek gitu. Jangan di adjustment sendiri, oh ini untungnya sekian gitu. Karena harus dicocokkan kan, data-datanya itu harus valid. Jadi nanti bisa kelihatan kontribusinya terhadap perusahaan berapa gitu. Jadi itu sih yang item pentingnya. Mungkin dari Mas Joko nih mau menambahkan nih Pak poin-poin penting di perhitungan NQI ini Pak. Baik. NQA ini kan menandakan bahwa apa keuntungan kita setelah kita melakukan improvement. Nah, biasanya teman-teman itu fokus ke main benefit atau benefit utamanya saja gitu. Cuma teman-teman harus coba cek lagi benefit-benefit yang terdampak karena improvement kita gitu. Jadi keuntungannya itu tolong digali lagi, digali dari semua aspek. Apa sih keuntungan dari sini? Tentunya dengan SOP dari teman-teman cost control ya. Dan juga jangan lupa untuk biaya investmentnya atau investasinya itu termasuk dari ketika kita melakukan analisa yang kedua, ketiga, keempat itu juga harus masuk gitu. Jadi sampai itu benar-benar oke, ya itu tetap investasinya tetap kita harus masukkan ke situ. Dan juga manfaatnya atau keuntungannya itu dari semuanya juga harus kita masukkan. Jadi biar tidak ada yang kelewat. Kadang-kadang di teman-teman itu kasusnya itu hanya memasukkan investment yang di awal ataupun keuntungannya itu hanya satu saja gitu. Hanya satu walaupun sebenarnya dia berimpact ke banyak hal gitu. Nah itu bisa digali lagi supaya memang apa yang kita lakukan ini keuntungannya benar-benar besar gitu. Dan juga berpengaruh terhadap banyak hal. Itu Mas Tobroni. Kalau untuk NQI tambahannya. Oke, siap Pak Joko. Kemudian mengingatkan juga ya teman-teman di perhitungan NQA ini bahwa di setiap departemen itu kan ada activity yang namanya cost reduction. Nah itu sejalan dengan apa yang dikontrol di sini. Artinya teman-teman juga bisa berkontribusi terhadap report cost reduction yang ada di masing-masing departemennya gitu. Selama improvement ini dihitung dengan benar, divalidasi oleh cost control gitu. Jadi itu masuk ke perhitungan activity cost reduction yang dimonitor secara bulanan. Jadi teman-teman bisa juga berkontribusi di sana. Nah, selanjutnya tools yang bisa digunakan untuk evaluasi di langkah 6 ini selain grafik ya, grafik yang biasa dipakai untuk menentukan target, bisa juga menggunakan Pareto chart. Ini dilihat untuk melihat kondisi problem atau masalah awal itu seperti apa, apakah sudah bergeser atau ternyata masih tetap menjadi prioritas untuk ditanggulangi gitu. Kalau misalnya activity-nya nggak efektif, ya bisa jadi problem yang awal ditanggulangi masih jadi prioritas gitu. Artinya itu harus dievaluasi lebih jauh lagi. Gambarannya seperti ini ya. Jadi kondisi before-nya seperti apa, misalnya ini ada angka 1, 2, ini dimerahin ya. Ternyata setelah perbaikan angka 1 dan 2-nya masih ada sih problemnya, tapi jadi bukan prioritas untuk ditanggulangi lagi gitu karena skalanya jadi kecil. Artinya ya secara activity sudah berpengaruh terhadap problem yang ditanggulangi gitu walaupun belum bisa menghilangkan 100%. Nah, kemudian penggunaan control chart di sini itu biasanya digunakan untuk melihat capability dari improvement yang kita buat. Bagaimana nih trennya? Misalnya yang ditanggulangi adalah problem kualitas gitu. Jadi bisa ketahuan gimana hasil output setelah improvement ini diterapkan gitu. Ada nggak sih hasil kerja yang out of control misalnya. Kalau misalnya di body biasanya ini digunakan untuk mengontrol gap ya. Dan itu dicek secara kontinu, jadi bisa banget pakai ini. Jadi setelah improvement kita lihat dia itu gap-nya tambah gede enggak? Kalau misalnya tambah kecil berarti tambah stabil kan, makin bagus. Kemudian dilihat periode tertentu, misalnya sebulan setelah improvement, ada nggak sih data yang out of control gitu?
melebihi batas atas atau batas bawah, itu untuk melihat bahwa ternyata improvement ini udah efektif loh gitu. Secara kualitas ini lebih stabil, kemudian nggak ada lagi nggak ada lagi data yang jelek, itu nggak ada lagi defect yang timbul. Nah itu bisa dikontrol pakai ini. Jadi teman-teman nggak cuma ngomong ini udah oke nih, udah sekian bulan oke, tapi ternyata nggak ada datanya, itu juga kurang kuat juga kan. Nah kemudian histogram juga untuk melihat hal yang mirip, tapi ini lebih ke sebaran datanya. Semakin kecil atau mengerucut sebaran datanya ya semakin bagus, artinya capability prosesnya semakin bagus juga, atau variasi produknya semakin kecil, artinya itu semakin bagus juga activity-nya. Jadi ini tools yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi hasil improvement gitu, dan untuk mengontrol hasil improvement itu sendiri. Nah, ini adalah contoh outputnya. Ini saya ambil dari Coffee Morning. Kebetulan ini mengambil tema cost. Jadi poin yang di sini akan saya sampaikan sih lebih ke bagaimana visualisasi data ketika membuat reporting. Ini bukan berarti ini sempurna ya, masih ada mungkin perlu diperbaiki, tapi ini udah beberapa kali mengikuti event, jadi sudah sering dikoreksi intinya gitu. Nah, ini contohnya, jadi target awal kita problemnya adalah ada cycle time yang over, kita tampilkan lagi, dulu over segini gitu. Kemudian ini adalah pergerakan target dari kondisi sebelum, ini kondisi sebelum perbaikan. Ini selama perbaikan kita cantumkan perbaikan-perbaikannya. Misalnya, perbaikan 1 kita berhasil menurunkan sekian, perbaikan 2 menurunkan sekian. Jadi total setelah perbaikan kita terapkan itu bisa turun 639 detik untuk sigma sittingnya, atau project achievement-nya 113, artinya melebihi target yang sudah kita tetapkan gitu. Nah, ini juga kita tampilkan lagi di target, sudah kita tampilkan. Jadi kapasitas produksinya kita pengen berkontribusi meningkatkan kapasitas produksi karena take up waktu itu sekian, dan ini terrealisasi ya, karena kan secara target produksi itu mengikuti target yang udah ada gitu. Tapi poinnya adalah kita callback yang ada di target, kita masukin ke sini, kemudian kita update datanya untuk kondisi aktual saat ini gitu. Kalau target kan kita baru angan-angan kita mau segini gitu. Nah, kita benar-benar cek di evaluasi ini, apakah angan-angan kita tuh benar tercapai atau enggak gitu. Dan di sini yang penting juga approval atasan. Jadi atasan dan pihak terkait ya. Jadi kita misalnya ngomongin, terutama kalau masalah kualitas ya, kita ngomongin, ini defeknya udah hilang nih, turun. Nah, ternyata di customer masih ada nih, assembling masih komplain misalnya, atau di audit masih komplain. Nah, itu juga harus kita minta approval ya, artinya mereka juga biar bantu kita untuk ngecek benar-benar nggak ada loh problem ini di pihak-pihak terkait. Mungkin dari Pak Joko nih Pak, yang lebih berpengalaman nih, udah banyak kan visinya. Gimana ini Pak? Baik, yang tadi disampaikan Mas Tobroni ya, bahwa tools-tools dari evaluasi hasil itu kan ada grafik Pareto maupun tadi control chart, itu sebenarnya teman-teman bisa gunakan sekaligus gitu. Bahkan malah lebih bagus gitu kalau kita gunakan sekaligus. Karena beda fungsi ya, jadi jangan dipilih salah satu. Misal gini, yang pertama grafik perbedaan yang tadi ditampilkan di contohnya Mas Tobroni, perbedaan dari sebelum, selama, sama sesudah. Nah itu di pertama itu. Nah agar lebih kuat lagi nanti kita tambahkan grafik Pareto setelah itu. Jadi hasil dari yang berubah ini kita bandingkan dengan performan yang lain gitu, dengan menggunakan grafik Pareto. Jadinya yang misalkan yang awalnya itu paling rendah bisa jadi yang paling tinggi gitu, ataupun sebaliknya gitu ya. Nah terus setelah itu kita kontrol menggunakan control chart kondisinya sampai saat ini. Biasanya kan kalau kita konvensi itu jarak antara selesai improvement sama konvensi itu kan cukup jauh ya, bisa jadi berbulan-bulan gitu. Nah kita kontrol menggunakan ini, kita kontrol dari selesai kita melakukan QCC sampai dengan konvensi, misalkan 6 bulan gitu, kondisinya ternyata masih stabil, masih oke gitu. Itu akan menjadi lebih kuat. Jadi tadi grafik-grafik yang disampaikan digunakan semuanya oke.
nggak digunakan satu juga nggak apa-apa sih. Tapi akan lebih kuat lagi kalau digunakan semuanya. Jadi akan lebih datanya itu lebih valid gitu loh, lebih kuat. Itu Mas Tobroni, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini untuk perhitungan dari NQI yang kita buat. Nah, karena di sini untuk reporting kita dibatasi ya. Kalau misalnya ikut konvensi, kita masukin ke lampiran. Tapi poin gedenya kita masukkan savingnya berapa total dari keuntungan improvement, kemudian biaya improvementnya berapa. Jadi kita masukkan di situ, kemudian hasil NQI-nya berapa dari total pengurangan dari keuntungan dan juga biaya, ketahuan total keuntungannya itu berapa. Nah, catatan pentingnya adalah untuk NQI itu dihitung 1 tahun ya. Jadi 1 tahun. Jadi nggak cuma dihitung 6 bulan gitu karena periode 6 bulan, tapi 1 tahun atau 1 fiscal years di APN ya. Jadi perhitungannya itu. Nah, kemudian kita juga melihat dari semua aspek mutu di sini, yaitu safety, quality, cost, delivery itu seperti apa gitu. Jadi tadi di depan udah disinggung juga ya bahwa kita juga lakukan evaluasi dari semua aspek mutu dan juga minta testimoni sih, penting juga testimoni dari departemen terkait atau pihak-pihak terkait atau bahkan sampai end user misalnya kalau misalnya itu improvementnya sebetulnya lumayan besar. Jadi kita memastikan bahwa ya customer kita tuh udah oke gitu, udah benar improvement kita ini berdampak ke mereka gitu, udah memenuhi keinginan mereka. Misalnya kalau misalnya di welding saya berarti minta testimoni ke orang di painting misalnya, atau orang yang paling terdampak dengan problem tersebut misalnya terkait quality yang terdampak adalah assembling ya, kita juga konfirmasi ke assembling untuk minta testimoni mereka apakah masih perlu perbaikan atau ternyata mereka udah puas gitu terkait dengan improvement yang kita bentuknya seperti ini. Mungkin dari Pak Joko nih Pak menambahkan terkait dengan output di langkah 6 ini Pak. Gimana Pak Joko, ada tanggapan mungkin yang manfaat hasil perbaikan ini? Oke, kalau saya tambahannya di sini, ya manfaat hasil perbaikan itu untuk dari pancamutu ya 5 pancamutu itu poin pentingnya di masing-masing pos itu adalah terukur ya. Ini bisa dilihat di contohnya ini ya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu nulisnya misalkan safety menjadi lebih aman gitu. Nah itu kan tidak terukur ya. Nah kalau di sini kita bisa lihat meningkatkan ergonomi proses dan menghilangkan potensi bahaya. Big heavy gitu misalkan. Nah itu bisa kita tambahkan data yang terukurnya gitu dari posisi misalkan berapa potensi bahaya menjadi berapa turun atau menjadi hilang gitu. Quality pun juga kayak gitu, harus terukur. Bahkan sampai moral pun juga harus terukur gitu. Misal moral ini di sini meningkatkan semangat kerja manpower underbody fan gitu. Dengan ditambahkan piala di situ kan itu juga terukur. Jadi teman-teman ketika menampilkan di sini terukur. Kalau ada efek yang lebih besar lagi, misalkan di productivity gitu. Ternyata apa yang kita buat ini tidak hanya meningkatkan productivity di line kita gitu, tetapi di perusahaan lain misalkan. Jadi bisa berefek seperti itu bisa ditampilkan juga di situ. Ataupun di perusahaan kita yang sama tetapi di line plan itu juga bisa dimasukkan, akan lebih wah lagi di sini. Dan ini termasuk item-item jualan kita ya, maksudnya gini, hal-hal yang spesial dari materi kita, hasilnya itu bisa kita tampilkan di sini. Jadi tolong sangat cermat dan teliti dan tampilkan hal-hal yang luar biasa dari hasil improvement kita sehingga materi kita secara keseluruhan itu memang berefek, berdampak yang luar biasa gitu. Itu Mas Tobroni. Oke, kita lanjut ya.
Nah, kemudian setelah kita menampilkan data terkait evaluasi target, kemudian evaluasi dari semua aspek mutu, kemudian NQI, kita juga menampilkan terkait dengan penanggulangan dampak negatif. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menanggulangi itu di langkah 4 dan 5, biasanya di langkah 4 dan 5 kan kita sudah melakukan bahaya lah ya, atau apa namanya, QI. potensi ya kiwai gagalnya di mana nih improvement gitu. Nah, di langkah 6 itu kita pastikan bahwa memang potensi-potensi bahaya itu nggak ada, atau ternyata ada potensi bahaya yang belum terdeteksi misalnya, kita harus cek juga gitu, karena ini akan berpengaruh terhadap performa dari improvement yang kita buat tentunya. Nah, di sini juga harus terukur juga ya. Jadi kalau misalnya dari awal kita sudah menduga bahaya atau menduga potensi kegagalannya, ya kita benar-benar evaluasi itu di sini dan kita tampilkan. Misalnya di sini ada potensi unit terjatuh dari skid gitu. Di awal kita sudah mendeteksi itu. Nah, aktualnya kita lakukan additional stopper. Nah, kita cek setelah dilakukan additional itu, apakah benar sih potensi bahayanya turun gitu. Dengan tools yang tentunya sesuai gitu. Kalau misalnya teman-teman cuma cek visual, ya mungkin cukup sih, tapi nggak cuma sekali ya, harus dicek benar-benar, dikontrol gitu beberapa waktu sehingga hasilnya memang benar-benar valid. Kemudian performan alat, kalau misalnya kita juga membuat alat, itu harus dicek performanya benar nggak, kapabilitasnya oke nggak, kita benar-benar harus cek di situ. Dan testimoni ya, ini yang sudah tadi saya sebutkan. Jadi testimoni yang paling utama sih customer kita yang secara langsung ya. Misalnya user alatnya team member di situ, enak nggak dia? Jangan-jangan setelah improvement nih keren sih otomatisasi, tapi menyusahkan team member di situ kan, perlu diperbaiki lagi artinya gitu. Kemudian next prosesnya, delivery-nya oke nggak dengan perubahan lagi. Nah, itu sih poin-poin penting di output dari langkah 6 ini. Ini contoh visualisasinya, mungkin teman-teman bisa buat lebih bagus lagi. Mungkin dari Pak Joko nih menambahkan Pak terkait dengan penanggulangan dampak negatif, karena penting banget nih ya buat dibahas sih. Iya, benar. Iya, penanggulangan dampak negatif ini kalau materi-materi yang sekarang ini yang teman-teman sudah baik menampilkannya itu biasanya di rencana perbaikan itu sudah menambahkan di situ bahwa kemungkinan dampak itu sudah terprediksi di awal gitu. Nah, nanti di sini itu juga bisa dicek ulang setelah selesai itu apakah masih ada atau enggak, masih ada yang tersisa atau enggak. Nah, kalau memang masih ada yang tersisa, ini catatannya teman-teman, tetap harus ditanggulangi ya, tetap harus ditanggulangi, tampilkan penanggulangannya apa di sini. Kalau memang tidak ada, ya sudah oke, berarti perhitungannya sudah hilang. Jadi kalau memang masih ada, catatannya adalah tetap harus dimasukkan di sini. Nah, terus saya nambahkan lagi terkait dengan testimoni. Testimoni itu semakin banyak manfaatnya dan makin orang yang memberikan testimoni itu adalah orang yang tepat, itu akan lebih bagus. Maksudnya gini, kita sebagai maker atau sebagai pembuat dan menyelesaikan masalah yang ada di kita, tentunya yang langsung berdampak langsung adalah kita. Kita yang ada testimoni, tim kita oke. Habis itu dari segi perusahaan itu bisa dari manajemen kita. Manajemen kita ternyata apa yang sudah kita lakukan itu berdampak yang sangat luar biasa terhadap perusahaan. Terus yang ketiga, siapa lagi customer? Customer itu bisa next proses ataupun bisa customer user dari sebuah mobil tersebut. Kalau mereka merasakan manfaat yang sangat banyak, yaitu lebih bagus lagi. Terus pihak yang lain misalkan pemerintah gitu ataupun government, sama ya dengan pemerintah ya, itu ternyata dengan improvement yang kita itu mereka dapat manfaat, atau perusahaan lain itu bisa memanfaatkan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu sangat luar biasa lagi. Jadi dengan orang yang tepat, kesimpulannya dengan orang yang tepat untuk melakukan testimoni dan hasilnya sangat luar biasa, itu menjadi lebih baik. Ya, lanjut. Oke, luar biasa. Nah, ini kita sudah sampai di
tips untuk reportingnya seperti apa sih idealnya. Ini saya kombinasikan beberapa kriteria dari event di internal ADM maupun di eksternal, karena beberapa saling melengkapi ya. Jadi kriteria penilaian di langkah 6 itu yang ideal ditampilkan di report. Yang pertama adalah perbandingan data antara sebelum dan sesudah dengan data yang cukup atau sampel yang cukup. Misalnya evaluasinya kita butuh ideal 1-2 minggu, ya udah kita ambil data selama itu. Atau misalnya gini, di awal itu problemnya jarang terjadi ya, misalnya sebulan itu cuma ada 2 atau 3 gitu. Terus di akhir kita evaluasi cuma seminggu gitu, tentunya ya kurang gitu, karena siklus problemnya misalnya 1 bulan, ini dievaluasi 1 bulan. Makanya datanya harus cukup ya, kita ngelihat case-nya di awal gitu, harus balance. Kemudian semua aspek dievaluasi secara tepat dan akurat, jadi semua aspek ya safety, quality, cost, delivery benar-benar dicek lagi sesuai dengan target di langkah 2 terkait dengan SQCDM-nya, kita bikin target ya harus dievaluasi juga di langkah 6 ini. Kemudian dilakukan evaluasi skill dan adanya pembelajaran kompetensi baru dengan saling berbagi atau knowledge sharing. Nah, ini yang menjadi penting di QCC, karena tujuan awalnya QCC kan meningkatkan skill individu ya, baru nanti berpengaruh terhadap perusahaan gitu. Nah, ini jadi penting di mana di langkah 6 ini selain tadi sudah dijelaskan SQCDM kita evaluasi, di tim kita juga dievaluasi, ada nggak sih peningkatan skillnya gitu. Kalau misalnya ada, berarti tujuan QCC-nya dapat dua-duanya nih, secara target kita tercapai, secara peningkatan skill individu juga tercapai dari target QCC secara keseluruhannya. Kemudian dampak negatif ditanggulangi secara tuntas dan yang positif dimanfaatkan secara optimal. Dimanfaatkan dalam hal ini adalah dipertahankan agar tidak terjadi lagi problem yang sama di next periode gitu. Mungkin dari Pak Joko nih mau menambahkan terkait tips reporting di langkah 6 ini, Pak. Ya, seperti yang tadi sudah diulas ya, bahwa langkah ke-6 ini adalah langkah di mana apa yang sudah kita lakukan improvement itu bisa dilihat. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau kita sudah mempunyai permata, itu kita harus, ini tuh permata. Jadi sekali lagi tipsnya ke teman-teman, agar apa yang sudah kita lakukan itu memang sebuah permata, jadi tolong sekecil apapun kalau itu memang kilau perlihatkan gitu, perlihatkan. Jadi seluruh manfaat, seluruh dampak yang positif-positif itu tampilkan di situ. Yang sangat luar biasa maupun yang sangat kecil, supaya bisa dilihat bahwa hasil QCC kita itu memang benar-benar permata. Dan ini perlu konsen ya, perlu dikulik lagi lebih dalam, secara lebih lebih dalam, supaya kilau dari permata itu bisa kelihatan. Gitu. Kilau permata. Udah kayak iklan permen Fox ya? Mungkin saya menambahkan sedikit ya, mungkin mengingatkan juga teman-teman untuk langkah 6 ini, biasanya juri-juri itu melihat story ya, jadi keterkaitan antara langkah 1 dan seterusnya. Nah, biasanya langkah 6 ini patokan juri untuk menilai activity ini sebenarnya story-nya bagus atau enggak gitu. Jadi dia melihat keterkaitan di langkah 2 atau target terhadap hasil di langkah 6 ini. Kalau misalnya yang dievaluasi beda, udah barang tentu juri bakal menilai kurang bagus. Makanya teman-teman harus benar-benar konsen bahwa yang dievaluasi itu benar-benar yang ditargetkan dari awal gitu. Dan kalau misalnya istilahnya kita nih yang biasa di QCC itu bilang langkah 6 itu langkah kita untuk jualan gitu, benar kata Pak Joko tadi. Jadi benar-benar untuk jualan. Nah, kalau misalnya mau jualan tentunya kita memberikan informasi yang bagus-bagus gitu, informasi bagus tapi nggak mengada-ada ya, harus real gitu. Jadi semua yang bagus-bagus kita tampilkan di langkah 6 gitu. Yep. Jadi langkah 6 ini sudah selesai sampai di sini ya, Mas Broni dan Mas Joko. Nah, tadi udah banyak banget ya tips-tipsnya juga.
terkait dengan di langkah 6 ini. Jadi jangan lupa ya tadi kilau permata ya, kilau permata. Jadi ditampilkan yang bagus-bagus, manfaatnya tuh dikeluarin semuanya. Jadi kelihatan juga ya effortnya, QCC-nya tuh sebenarnya ngapain aja gitu. Apa yang sudah dilakukan selama sekian minggu, sekian bulan ber-QCC itu ngapain aja, implementasinya apa, dan benefitnya apa. Oke, jadi sudah cukup episode kali ini. Kita bakalan lanjut ke episode selanjutnya. Jadi see you next time. Sampai jumpa. Selamat bekerja buat kamu yang WFO. Selamat bekerja dari rumah juga buat kamu yang WFH. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar YouTube channel iCare ADM buat kita jawab di session berikutnya. ADM Winners, light up our excellent innovation value. Salam inovasi. Bye! Dadah semuanya. Dah. Daihatsu, sahabatku.